PSSI angkat suara soal sanksi dari AFC terhadap 3 pemain hingga staf timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Federasi kini tengah mempelajari putusan itu. Sanksi AFC dijatuhkan buat Titan Agung, Komang Teguh, dan Muhammad Taufani. Selain itu 4 staf juga kena getahnya yakni Tegar Diokta, Sahari Gultom, Ahmad Nizar, dan Muhni Toit Sarnadi. Hal itu adalah buntut pecahnya keributan di final sepak bola SEA Games yang mempertemukan timnas U22 vs Thailand. Beberapa pemain dan staf kedua tim terlibat baku hantam dalam laga yang berlanjut sampai babak tambahan di Stadion Olimpiade, Kamboja, pada tanggal 16 Mei tahun 2023. Kami saat ini lagi mempelajari hukuman denda dan bermain yang diberikan kepada pemain dan staf timnas kita serta konsekuensinya, kata anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga, di forum wartawan. Dalam beberapa saat ke depan kami akan mengambil keputusan untuk hal ini, ujarnya lagi. Dalam keputusan Komisi Disiplin AFC menyatakan bahwa Titan dan Komang melanggar Kode Disiplin dan Etik AFC Pasal 47. Mereka dijatuhi denda sebesar $1.000 AS sekitar 15 juta rupiah dan larangan bermain dalam 6 laga. Lalu Taufani melanggar etik AFC Pasal 51 dengan hukuman larangan bermain 6 laga tanpa denda. Sementara staf timnas U22 yakni Tegar dan Sahari tidak boleh mendampingi tim selama 6 laga dan denda $1.000 AS. Ahmad Nizar dan Muhni dihukum larangan mendampingi tim dalam 6 laga tanpa denda. Sementara dari tim Thailand ada 4 pemain dan 4 ofisial yang mendapatkan hukuman. Pemain yang dijatuhi hukuman adalah Cayapipat Supun Pasuc, Puracet Tot Nasit, Tirapak Prueana, dan Soponwit Rakyat. Jadwal semifinal Piala AFF U19 Wanita 2023, Indonesia vs Thailand. Laga Timnas Putri Indonesia vs Thailand di babak semifinal Piala AFF U19 Wanita 2023 pada hari Kamis tanggal 13 Juli ini. Tiket final dipertaruhkan. Sebelumnya, Garuda Pertiwi berhasil lolos dari fase grup dengan mulus. Raihan sempurna, 9 poin, berhasil direguk dari 3 pertandingan di grup A Piala AFF U19 Wanita 2023. Timnas Putri Indonesia mengawali Piala AFF U19 Wanita 2023 dengan kemenangan telak 7-0 atas Timor Leste sebelum menang 4-1 melawan Laos. Di laga pamungkas fase grup Piala AFF U19 Wanita 2023, Garuda Pertiwi sukses menggulung Kamboja dengan 5 gol tanpa balas alias 5-0. Timnas Putri Indonesia lolos sebagai tim terproduktif di Piala AFF U19 Wanita 2023 sejauh ini, dengan membuat 16 gol. Selisih gol plus 1-5 juga menjadi yang terbaik, mengungguli Vietnam dengan plus 1-1, 11 gol, 0 bobol. Di babak semifinal Piala AFF U19 Wanita 2023, Timnas Putri Indonesia kini akan berhadapan dengan Thailand yang lolos ke babak tersebut sebagai juara grup C usai mengungguli Myanmar dan Filipina. Sementara partai semifinal lain akan menghadapkan Vietnam, juara grup B, dengan Myanmar selaku runner-up grup C sekaligus runner-up terbaik di antara Kamboja dan Malaysia. Apapun yang terjadi berikutnya pencapaian Timnas Putri Indonesia di Piala AFF U19 Wanita 2023 ini sudah lebih baik ketimbang edisi sebelumnya. Baru kali ini Garuda Pertiwi bisa maju ke semifinal. Tahun lalu, Timnas Indonesia cuma mentok sampai fase grup. Indonesia cuma finish ketiga di bawah Vietnam dan Thailand sehingga gagal melaju ke 4 besar.